Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Insan Tutor. Ini channelnya pemersatu youtuber pemula ya. Ini kebetulan malam-malam ya. Sebenarnya saya juga mau istirahat. Dan ini ya kamar saya kayak gini. Ini kalau mau tidur di atas ya di atas, di bawah di bawah. Oke, ini khusus teman-teman yang saat ini mungkin baru diterima ya menjadi program partner YouTube. Ini nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi media pembelajaran yang ingin memulai menjadi YouTuber ya, atau mungkin menjadi YouTuber pemula yang subscribernya mungkin masih di bawah 500. Jadikan ini nanti sebagai proses pembelajaran. Jadi yang baru diterima di program partner YouTube dan saat ini channelnya mungkin mati suri atau hidup segan mati tak mau, pernah nggak kalian sebenarnya dulu ya membayar uang untuk dipromosikan di tab komunitas channel besar? Nah, kalau pernah, bos, tujuanmu jadi YouTuber itu apa sebenarnya? Ingin mencari AdSense, ingin mencari tambahan duit kan? Jadi kalau langkah awal saja, teman-teman ini sudah membayar sesuatu, khususnya di tab komunitas channel-channel besar. Ini sebenarnya sudah salah jalan dari awal. Jadi juga si penjual jasa ini sebenarnya apakah baik-baik saja misalnya, atau mungkin begini, kita sambil berpikir ya, merenung supaya ini menjadi pembelajaran. Apakah rezeki yang didapat dari jual beli, misalnya ingin channel teman-teman dipromosikan di channel besar itu, teman-teman bayar 500.000, atau bahkan hanya untuk pasang pin saja supaya komentarmu itu dikasih pin, itu harus berbayar lagi. Itu kira-kira rezeki dia itu halal apa haram? Ya halal. Permasalahannya sekarang YouTuber pemula ini loh, YouTuber pemula ini kan saya yakin kok hidupnya itu pas-pasan. Mungkin sekarang 17 Agustus dan merdeka, tapi hidup teman-teman itu belum merdeka. Dan itu apakah merubah channelmu untuk menjadi rame karena dipromosikan di tab komunitas besar? Atau justru sebaliknya? Saya yakinnya channelmu itu bakalan sepi. Bakalan sepi. Jadi intinya jangan buat kesalahan lagi dah, ya jangan buat kesalahan lagi karena masih banyak kesalahan yang lain yang perlu teman-teman coba kalau memang mau ngeyel. Jadi saya sih nggak menyalahkan mereka ya, nggak menyalahkan YouTuber besar ini yang mungkin menjual jasa seperti itu, mempromosikan di tab komunitasnya, dan teman-teman harus membayarnya. Saya nggak nyalahin juga. Kenapa? Yaitu usahanya di sana. Jadi bukan hanya AdSense yang didapat, tapi dari teman-teman pemula juga mungkin dapat cuan lagi yang lain. Itu salah? Enggak salah. Enggak salah sama sekali. Rezekinya halal sama sekali. Halal maksudnya, bukan halal sama sekali ya. Halal. Orang mereka usaha. Permasalahannya sekarang begini, biar teman-teman bisa pahami. Misalnya teman-teman di sebelahnya itu ada nenek-nenek yang nggak punya kerjaan, terus beli beras ke teman-teman. Kebetulan teman-teman punya usaha, punya warung ya. Sedangkan nenek-nenek ini beli beras ke teman-teman. Teman-teman tahu sebenarnya kalau nenek-nenek ini nggak punya usaha. Terus teman-teman terima uangnya, yaitu uangnya halal, orang teman-teman jualan kok. Ini bukan masalah soal halal haram. Tapi teman-teman itu loh, kalau memang uangnya diterima nggak punya hati. Sudah paham ya? Dan kalau memang itu merubah teman-teman menjadi channelnya berkembang dan besar, itu nggak masalah. Nggak masalah sama sekali. Cuma saran saya, jangan beli atau promo di tab komunitas harus bayar duit gitu loh. Teman-teman tuh belum punya duit. YouTuber pemula itu belum punya duit. Jadi berpikir yang rasional lah. Intinya ini renungan malam ya. Dari channel Insan Tutor. Teman-teman itu belum punya duit, terus bayar.
channelnya supaya dipromosikan. Sedangkan teman-teman sendiri aja coba lihat HP-mu, HP jadul, ya. Kuota masih beli, itu pun ngutang, dan lama lagi bayarnya kan. Sampai yang jualan kuota itu sudah teriak-teriak itu, belum dibayar juga. Jadi kenapa harus susah-susah seperti itu? Mending bangun channel itu dari awal, ya. Dari awal itu niatkan bikin channel yang benar. Jangan sering share di media sosial yang justru itu akan menghancurkan channelmu. Karena kalau di media sosial ini teman-teman sering share, itu nanti orang hanya melihat video teman-teman itu sedikit, kurang dari 30 menit. Ini yang akan berbahaya bagi channel teman-teman. Ya. Intinya jangan berbuat kesalahan yang sama lah. Coba kesalahan yang lain lah, biar makin tenggelam channelnya. Jadi fokus saja. Fokus, dan jangan pernah menyerah. Nggak ada yang nggak mungkin, nothing is impossible sebenarnya kalau teman-teman mau. Jangan pernah berpikiran bahwa nge-YouTube itu susah. Nggak boleh pikiran negatif seperti itu. Kalau memang terjun di dunia YouTube, ya sudah. YouTube ini bisnis, ya, bisnis. Artinya biarpun teman-teman itu misalnya, kenapa kok saya bilang itu YouTube itu bisnis? Coba bayangin sekarang ya. Teman-teman tujuan nge-YouTube itu kadang-kadang berbagai alasan. Alasan yang pertama hanya sekedar ingin menyimpan memori atau kenangan sekarang itu di YouTube. Dan tujuan yang kedua memang ingin mencari uang atau ingin dimonet dari YouTube. Teman-teman ini ada di posisi yang mana? Kenapa YouTube saya bilang bisnis? Kalau memang, coba lihat, kalau memang tujuan teman-teman itu membuat sebuah channel YouTube, itu hanya ingin menyimpan kenangan dan memori saja, banyak tempatnya di hard disk, ya mungkin di drive. Kenapa kok harus di YouTube? Tujuannya kan pasti satu, ingin monet. Kenapa saya bilang YouTube itu bisnis? Sekarang channel yang belum dimonet pun itu tampil iklan, iya kan? Dan itu teman-teman dapat apa? Nggak dapat apa-apa kalau memang nggak dimonet. YouTube dapat duit dari iklan yang ditayangkan. Teman-teman nggak dapat apa-apa kalau tujuannya hanya ingin nyimpen memori atau kenangan di YouTube saja. Dan mohon maaf, ya, mohon maaf. Pernah nggak terpikirkan oleh teman-teman membuat 2 channel? Yang satu sebagai pembelajaran dan yang satu channel utama. Ini sebenarnya ide, ya. Mohon maaf, ini YouTuber besar, mungkin ini belum pernah dibahas dan ini rahasia. Dan saya bongkar di sini supaya teman-teman paham. Kalau videonya agak panjang, ya mungkin ya. Kalau mungkin mau nonton di skip, ya monggo. Saya nggak peduli, yang penting niat saya adalah membantu teman-teman untuk berkembang di YouTube ini. Artinya adalah, kenapa kok saya sarankan 2 channel? Begini, 1 channel itu bikin experience atau eksperimen, ya, nggak ada salahnya. Jadi teman-teman tahu nggak channel saya, ya, mulai dari channel yang kebenet, mulai yang baru monet, dan channel-channel eksperimen. Banyak, pengen tahu yang terjadi kan, dan pengen tahu nama-nama channel. Oke, nggak perlu saya sebutkan semua ya. Intinya begini, coba teman-teman hadir atau datengin channel Project Service HP, ya, Project Service HP. Itu bukan channel pertama, ya. Project Service HP itu sudah gajian, dan channel itu memang sebenarnya saya gunakan untuk eksperimen untuk channel saya yang di Bali Device. Sebelum Bali Device ini ada lagi Project Service HP, itu channel eksperimen. Saya eksperimen lagi di channel New Project Service HP, ya. Begini, channel eksperimen saya ini adalah channel eksperimen VPN, gajinya tinggi sekali, tapi ini di-banned sama YouTube. Di-banned sama YouTube, ya. Ini rahasia, ya.
Tapi saya bongkar rahasia YouTube karena sudah dipublish ya, teman-teman wajib tahu. Channel Project Service HP ini sudah gajian, subscriber ada 20.000 dan itu rata-rata bergaji di atas 5 juta, 6 juta. Dan itu di banned karena saya gunakan untuk eksperimen. Channel-channel yang ada di Project Service HP ini saya download semua. Ya, saya download karena di banned, saya download semua. Saya pindah ke channelnya New Project Service HP. 2 bulan, 3 bulan 1000 subscriber. Ya. Mendekati 5 bulan 4000 jam tayang terpenuhi. Saya ajukan monet. Yang terjadi apa? Monet saya ditolak tanpa ada pemberitahuan dari YouTube. Tanpa ada pelanggaran, ya, tanpa ada pelanggaran. Dan tidak ada email sama sekali bahwa ini channel mungkin copyright, mungkin re-upload atau apapun. Itu nggak ada sama sekali, ya. Karena teknik saya adalah video di Project Service HP saya download sebelum saya upload di New Project Service HP. Di channel yang lama ini nggak ada pemberitahuan kalau video saya itu diupload di channel lain. Kalau belum dihapus kan pasti ada pemberitahuan itu. Kalau persamaan konten lah ya, reupload. Nah, ini nggak ada karena video yang lama yang saya download ini itu saya hapus dulu, baru video yang hasil downloadan saya upload di Project Service HP. Nggak ada pelanggaran. Dan akhirnya channel New Project Service HP gagal monet. Saya eksperimen lagi di channel Bali Device, tapi dengan cara yang berbeda, ya. Karena kalau yang tadi hasil download itu terdeteksi sumber videonya dari mana. Sumber videonya kalau di download itu ya sumber video dari YouTube, diupload di channel baru. Walaupun itu di channel lama sudah dihapus, jejak digitalnya itu nggak hilang di YouTube. Makanya gagal monet. Saya eksperimen yang kedua, ya. Karena gagal monet yang di New Project Service HP, videonya saya ambil lagi dengan cara yang berbeda. Caranya gimana? Ini sensitif. Ini belum pernah dibahas di channel manapun. Caranya saya rekam layar. Ya, paham ya, rekam layar. Saya rekam layar. Karena itu sumber videonya kan nggak tahu. Maksudnya sumber videonya nggak dari YouTube lagi. Karena saya rekam layar. Jadi seakan-akan memang direkam. Saya rekam layar channel yang gagal monet ini tadi. Karena sebelumnya saya download. Saya rekam layar. Saya pindah ke Bali Device. Saya rekam layar lagi dari New Project Service HP, saya pindah ke Bali Device. Dan akhirnya Bali Device ini apa yang terjadi? Lolos monetisasi 100%. Lolos monetisasi 100%. Jadi jangan heran, ya, jangan heran. Karena video di Bali Device ini sudah saya pindah semua, karena video di New Project ini sudah saya pindah semua ke Bali Device dengan cara rekam layar dan semuanya itu video-video lama sebenarnya dari video yang pertama Project Service HP. Maka jangan heran teman-teman. Video saya bandingkan ya, silahkan dikunjungi dan silahkan dibandingkan. Video saya yang di Project Service HP dengan di New Bali Device, bukan di New Bali Device ya. Video saya yang di Project Service HP dengan di Bali Device itu sama persis kan? Nggak ada edit-editan dan videonya sama persis. Bahkan bahasa Project Service HP itu masih saya pakai di Bali Device sampai sekarang. Silahkan teman-teman cek. Ya, teman-teman cek. Itu sama persis. Dan itu monetnya sampai berjalan. Monet. Bahkan sampai sekarang pun saya masih ngambilin video-video yang di Project Service HP itu, saya rekam layar, saya pindah ke Bali Device. Dan dolarnya lancar, ya lancar. Dari situlah muncul channel Instant Tutor ini karena banyak eksperimen ya.
Terus itu tercetus nggak, terpikir nggak ide itu untuk teman-teman? Untuk membuat 2 channel, ya. Percaya sama saya, karena channel yang sekarang ini mau persiapan monet, ya. Mau persiapan monet nih, mungkin ya nunggu hitung hari saja. Video saya yang saya upload di Londir Channel sepi. Dipindah ke Arta Black ATL itu rame. Begitu juga sebaliknya. Channel di Arta Black ATL itu sepi. Ini Arta Black ATL sudah monet ya, Londir Channel belum. Ini yang di Londir Channel itu sepi, saya pindah ke Arta Black itu bisa rame. Channel yang di Londir Channel itu sepi penonton, saya pindah lagi ke Arta Black, rame. Begitu juga sebaliknya. Jadi channel di sini sepi penonton, dipindah ke sini ternyata rame penonton. Di sini sepi penonton, di sini rame penonton lagi. Artinya kenapa? Ini bisa jadi, teman-teman bisa jadikan rujukan ya. Ini ilmu ya. Kedua channel itu sebenarnya ngelolanya cukup gampang. Kalau di-upload di channel si A, ini channel teman-teman sendiri, channel di A. Ini sepi penonton, rekam layar, pindah ke channel B. Yang di channel B ini sepi penonton, teman-teman bisa pindah ke channel A. Ya. Jadi di situ teman-teman bisa nggak pernah kehabisan video. Ya padahal itu saja videonya. Jadi ini menjadi pembelajaran dan silahkan dicoba ya. Tapi ini memang belum pernah maksudnya diberikan tutorialnya di channel-channel manapun atau channel besar manapun ya. Mohon maaf, ini rahasianya saya bongkar sekarang ya. Rahasianya saya bongkar. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman ya. Kita sudah ngobrol panjang. Kalau memang tidak di-skip sama sekali ya, berarti teman-teman dapatkan ini ilmunya. Dan kalau memang ingin meniru channel saya, ya tutorial semacam ini silahkan ya rangkum lagi pembelajaran ini. Setelah itu sampaikan ulang supaya makin banyak edukasi, bukan hanya dari saya. Kalau mungkin bahasa saya kurang bisa diterima, mungkin dengan bahasa teman-teman itu bisa diterima oleh pemula yang lain. Ya, intinya adalah saling berbagi kebaikan. Saling berbagi kebaikan, jangan berkomentar yang macam-macam. Kalau berkomentar di channel spam mungkin di channel saya nggak masalah, tapi kalau nyepam di channel pemula ini sangat kasihan sekali. Semoga ini bermanfaat menjadi pembelajaran ya bagi teman-teman. Dan ini adalah renungan malam. Terima kasih dan sukses selalu. Saya yakin teman-teman pasti bisa.